Profit toko itu kalau minimarket kan ditentukan 3 hal. Satu, omset. Tapi omset tinggi belum tentu profitnya gede. Karena selain omset ada gross margin. Ya toh. Kalau omsetnya tinggi tapi yang beli minyak goreng semua, ya remuk tokonya ya. Nah kalau sudah omsetnya tinggi, gross margin bagus, tapi ada nomor 3 ini yang tidak terkendali, wah itu juga masalah. Nomor 3 ini adalah idealnya buka minimarket itu di bulan apa. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel YouTube Pipo. Hari ini kita bahas-bahas tentang minimarket waralaba. Siklus omsetnya seperti apa? Siklus profitnya seperti apa? Jadi bermanfaat untuk teman-teman yang pengen belajar, pengen invest minimarket waralaba, atau pengen beli minimarket waralaba yang sudah jadi. Jangan sampai dikasih report yang bagus-bagus gitu ya. Teman-teman harus tahu bulan apa sih yang paling jelek, bulan apa yang paling bagus. Dan paling bagus omsetnya belum tentu yang paling profit, teman-teman. Yang paling jelek juga belum tentu profitnya yang paling jelek. Omset jelek, kalau gross margin tinggi, hasilnya juga bisa bagus. Jadi tiap minimarket tentu beda-beda ya, siklusnya beda-beda. Antara yang Jabodetabek dengan luar Jabodetabek juga bisa beda. Daerah wisata juga beda dengan daerah perumahan. Daerah perumahan mungkin stabil ya, tapi daerah wisata mungkin cuman ramenya Jumat, Sabtu, Minggu doang. Jadi tiap daerah juga bisa beda-beda. Tapi ini kita ngomong secara umum. Secara umum ya teman-teman, dari Januari sampai Desember, omset itu fluktuatif. Profit juga fluktuatif. Nah, Januari, Februari, itu kecenderungannya jelek, teman-teman. Dari dulu saya pertama invest itu jelek, minimarket Januari, Februari itu jelek. Penyebabnya jelek apa? Satu, musim hujan, teman-teman. Musim hujan ini mengganggu orang untuk mau ke minimarket ya. Hujan deras, apalagi di daerah yang setiap hari hujan gitu. Waduh, hujan, males ke minimarket. Sehingga penjualan minimarket agak terganggu. Itu Januari. Tapi prediksi saya juga mungkin karena Januari ini mungkin uang masih seret, proyek-proyek masih belum cair gitu ya, belum jalan. Plus kalau kita lihat juga Januari, Februari ini bagi minimarket kami biaya sudah naik, profit belum naik. Jadi terasa Januari, Februari itu rusuh lah teman-teman ya. Apalagi Februari, aduh benar-benar pusing. Jumlah harinya cuma 28 hari kerja, omsetnya berarti cuma 28, tapi gajinya tetap full 30 hari, alias tetap full sebulan. Nah itu Januari, Februari, itu adalah kondisi terberat. Belum lagi Januari, Februari, biasanya kadang-kadang uang-uang ATM itu belum masuk. Kita kan dapat uang sewa ATM tuh. Kadang itu baru cair di Mei, Juni, nah itu masuk sekaligus. Ada bank yang dari Januari sudah bayar, tapi ada juga bank yang maunya nanti tunggu proses approval. Nah, nanti baru April, Mei baru mulai cair. Jadi Januari, Februari itu ya sedih lah teman-teman ya. Nah setelah itu teman-teman, April, Maret itu adalah waktunya panen kalau hari ini ya. Karena Maret ada bulan puasa. Bulan puasa itu penjualan gila-gilaan. Mulai dari munggahan itu, yang teman-teman sudah persiapan minggu terakhir menjelang puasa, itu penjualan sudah tinggi teman-teman. Cuman bagi kami, minimarket waralaba itu belum waktunya panen. Omsetnya rame, tokonya rame, tapi profitnya nggak maksimal. Karena kebanyakan promo-promonya kenceng. Wah, jualan rame, diskon ini, diskon itu, diskon ini. Dan yang beli kebanyakan juga pedagang-pedagang. Pedagang-pedagang itu kan sensitif harga, teman-teman. Jadi untuk bisa mengambil profit dari para pedagang ini tidak mudah. Jadi nanti di laporan keuangan kita, kalau teman-teman invest minimarket waralaba, bulan puasa itu awal-awal 2 minggu pertama, omset tinggi, margin rendah. Dan itu tidak menguntungkan. Malah kadang bisa jadi merugikan. Karena biaya operasional tetap, royalti tetap, tapi gross marginnya rendah. Tapi itu nggak apa-apa, itu pemanasan ya. Nah, puncak dari profit minimarket biasanya teman-teman, kita kan nggak bisa mastiin. Biasanya adalah 2 minggu sebelum Idul Fitri. Nah, begitu 2 minggu sebelum Idul Fitri, THR udah mulai cair. Nah, itu kan customer-customer pada pegang duit semua. Nah, itu mereka spend belanja gede-gedean. Sehingga promo-promo juga mungkin agak dikurangin, nggak perlu jor-joran seperti awal-awal
puasa yang pedagang banyak yang masuk. Nah ini kan customer eceran ya, beda strateginya. Yang penting barang-barang tersedia, ada, harga biasa-biasa aja, nggak perlu terlalu dimahalin tapi juga nggak dimurahin. Nah itu Maret, April. Kemudian masuk Mei, Juni, Juli. Nah, liburan sekolah. Nah, liburan sekolah, daerah-daerah yang dapat daerah liburan, ya oke ya kan. Tapi kalau enggak ya biasa-biasa. Tapi biasa-biasanya masih lebih baik dari Januari, Februari. Nah, ini kan liburan sekolah. Liburan itu bagus. Customer yang berlibur itu bagus, teman-teman. Karena orang berlibur itu kan memang pengen seneng-seneng. Nggak terlalu mikirin pengeluaran. Yang penting belanja, seneng, dan namanya orang liburan itu belanjaannya bagus-bagus. Bagi minimarket ya. Nggak ada kan orang belanja liburan gitu, beli minyak goreng, margin 1% gitu nggak ada. Masa beli beras mentah, gula, enggak. Biasanya ya beli barang-barang buah, roti, minuman gitu ya, snack. Ya. Nah itu kan barang-barang yang marginnya lumayan, agak sehat-sehat lah. Nah kemudian nanti Agustus, September, Oktober, November itu bagus dibanding awal-awal Januari, Februari tadi. Tapi sudah normal semuanya dan trennya biasanya cenderung bagus ya. Kalau nggak ada yang aneh-aneh ya. Kalau aneh ya misalnya ekonomi lesu ya ceritanya beda. Ini kita ngomong kondisi normal. Nanti mencapai puncaknya di Desember. Ketika Desember omset naik lagi. Walaupun tidak setinggi Idul Fitri, tapi omset tetap naik, profit tetap bagus. Dan kalau yang saya lihat tahun ini, tahun lalu juga lumayan. Ada secercah harapan dibanding yang dulu-dulu ya. Dan kadang-kadang juga kalau ada pengembalian uang juga kan harus selesai di Desember. Nah, biasa hitung-hitungan yang masih ketahan, listrik misalnya kelebihan bayar, yang masih kelebihan bayar, nah diberes-beresin di Desember. Sehingga Desember omset naik walaupun tidak sedrastis di Idul Fitri, tapi profit juga lumayan. Apalagi daerah-daerah tertentu yang banyak wisatanya, orang-orang pada jalan-jalan ke sana, Bandung, Bali gitu ya. Prediksi saya mestinya Desember toko-tokonya lebih sehat di Desember. Walaupun musim hujan, tapi tetap orang berlibur sehingga profit toko bagus. Profit toko itu kalau minimarket kan ditentukan 3 hal. Satu, omset. Tapi omset tinggi belum tentu profitnya gede. Karena selain omset ada gross margin. Ya toh, kalau omsetnya tinggi tapi yang beli minyak goreng semua, ya remuk tokonya ya, minus tokonya. Nah, kalau penjualan bagus harus diimbangi dengan gross margin yang sehat. Nah, kalau sudah omsetnya tinggi, gross margin bagus, tapi ada nomor 3 ini yang tidak terkendali, wah itu juga masalah. Nomor 3 ini adalah, iya benar, biaya operasional. Biaya operasional ini juga penting, teman-teman. Porsi terbesar biaya operasional itu adalah tenaga kerja. Tenaga kerja ini bisa menghabiskan mungkin 50% atau bahkan lebih dari biaya operasional. Ini yang paling berat. Kedua, listrik. Yang ketiga, royalti. Kalau tokonya sehat. Kalau tokonya sakit, nomor 3 bukan royalti kecil. Mungkin nomor 3 bisa pemeliharaan toko atau hal-hal yang lain. Oke teman-teman, gimana? Setelah mendengar ini lebih semangat untuk milih minimarket atau jadi lebih tahu timing untuk buka minimarket itu kapan yang terbaik sehingga ketika buka jadi rame. Semoga pembicaraan hari ini bermanfaat untuk teman-teman yang pengen invest minimarket. Nanti tulis saja, Pak, saya mau buka. Atau menurut teman-teman, idealnya buka minimarket itu di bulan apa? Semoga sukses selalu. Salam Passive Income Property. Setelah mengikuti video hingga selesai, untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.